Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febrianti, NIM B10321911044, kelas akuntansi B PPAPK. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan pada PT Delta di Jakarta Tbk. Baiklah, pertama kita akan masuk ke profil perusahaan. PT Jangkar Delta Indonesia, anak perusahaan PT Delta, didirikan pada 1998 dan menjadi distributor tunggal perseroan dengan jejaring distribusi yang menyebar ke seluruh negeri, mulai dari Medan di Sumatera Utara hingga ke Jayapura di Papua. Namun, pada semester pertama 2017, anak perusahaan memindahkan seluruh karyawannya ke perseroan dan pada akhir tahun, anak perusahaan hanya menangani satu subdistributor. Sejauh ini, perseroan tidak berencana menghentikan operasional PT Jangkar Delta Indonesia. Baik, kita akan masuk ke produk yang diproduksi PT Delta. PT Delta memproduksi bir, pilsner, dan stout berkualitas untuk pasar domestik Indonesia dengan jumlah merek. Dan ini beberapa merek yang ada di PT Delta. PT Delta juga memproduksi dan mengekspor bir Pilsner dengan merek Batavia, dan kuartal terakhir 2017 menandai awal ekspor bir PT Delta di Jakarta Tbk ke negara tetangga Timur Leste. Lalu kita masuk ke pedoman sistem pelaporan pelanggaran yang digunakan oleh PT Delta. Sistem yang digunakan adalah sistem whistleblowing. Sesuai dengan peraturan OJK, perseroan menyediakan media whistleblowing sebagai bagian keterbukaan informasi dan akuntabilitas kegiatan bisnis perseroan. Kegiatan whistleblowing perseroan dirumuskan agar perilaku buruk dalam lingkungan kerja perseroan dapat ditangani dengan tepat dan agar setiap pekerja yakin dan percaya bahwa mereka pun dapat melaporkan suatu pelanggaran, ketidakwajaran, dan insiden tanpa rasa takut atas pelanggaran peraturan perseroan atau pelanggaran hukum di lingkungan kerja. Pekerja dapat melaporkan keprihatinan mereka atas tindakan yang melanggar atau tidak pantas, perlakuan kasar, atau kesalahan lainnya melalui kontak saran yang dibuat oleh perseroan untuk menangani laporan tersebut. Keluh kesah yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh internal audit manager. Laba kotor. Laba kotor adalah pendapatan dari penjualan, yang mana pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan penjualan sebelum dikurangi biaya overhead, gaji pegawai, pajak, dan pembayaran bunga. Artinya, di dalam laba kotor terdapat keuntungan sekaligus terdapat biaya untuk membuat produk atau produksi maupun biaya untuk penyediaan jasa. Jika dikaitkan dengan definisi di atas, maka laba kotor masih belum bisa disebut keuntungan murni dari penjualan. Lalu kita akan masuk ke analisis laporan keuangan PT Delta. Laporan perubahan laba kotor tahun 2018 dan 2019. Komponennya adalah penjualan neto, beban pokok penjualan, dan laba kotor. Pada tahun 2019, penjualan netonya itu sebesar 827,137 dan pada 2018 sebesar 893,006. Indeksnya pada 2019 tuh minus 7,4 dan pada 2018 14,19%. Pada beban pokok penjualan pada 2019 sebesar 230,441. Pada 2018 241,721. Indeksnya pada 2018 itu minus 4,7 dan pada 2018 19,1%. Laba kotor sebesar pada tahun 2019 sebesar 596,696 dan 2018 651,285. Indeksnya pada 2019 itu minus 8,4 dan pada 2018 itu 13,4%. Lalu kita masuk ke kesimpulan analisa. Dapat kita lihat tadi, pada penjualan neto, perseroan mencatat penurunan sejumlah neto sebesar 7,4% dari 893 miliar di tahun sebelumnya menjadi 827,1 miliar di tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh volume yang lebih rendah serta penyesuaian harga secara umum di bulan Agustus 2019 untuk mengimbangi kenaikan cukai sebesar 15,4% pada awal tahun.
Dan pada beban pokok penjualan, mengikuti keturunnya volume penjualan, beban pokok penjualan juga turun menjadi 4,7% dari 241,7 miliar menjadi 230,4 miliar di tahun 2019. Namun, harga bahan baku produksi yang semakin tinggi, misalnya malt, ajuns, dan kemasan mendorong biaya produksi per unit menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Peningkatan biaya bahan baku ini ditambah dengan kenaikan tarif utilitas dan biaya tenaga kerja. Lalu yang terakhir adalah laba kotor. Akibat penurunan volume, maka total laba kotor turun menjadi 8,4% dari 651,3 miliar menjadi 596,7 miliar. Margin laba kotor per hektoliter meningkat dibanding tahun sebelumnya. Baiklah, sekian dari presentasi analisis laporan keuangan PT Delta yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.